Selain bisa ditangkap, ternyata jin juga bisa dibunuh oleh manusia. Ini pernah dialami oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pedang Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Hal ini diceritakan oleh Abu Tufail. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Makkah, beliau mengutus Khalid bin Al-Walid ke daerah Nakhlah, tempat keberadaan berhala Uzza. Akhirnya Khalid mendatangi Uzza, dan ternyata Uzza adalah 3 buah pohon samura. Khalid pun lantas menebang ketiga buah pohon tersebut. Ketika buah pohon tersebut terletak di dalam sebuah rumah, Khalid pun menghancurkan bangunan rumah tersebut. Setelah itu, Khalid menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan apa yang telah ia kerjakan. Dan tetapi Nabi malah berkomentar, "Kembalilah, karena engkau belum berbuat apa-apa." Akhirnya Khalid kembali ke tempat Uzza. Ketika para juru kunci Uzza melihat kedatangan Khalid, mereka menatap ke arah gunung yang ada di dekat lokasi sambil berteriak, "Wahai Uzza, wahai Uzza!" Khalid akhirnya mendatangi puncak gunung. Ternyata Uzza itu berbentuk perempuan telanjang yang mengurai rambutnya. Dia ketika itu sedang menuangkan debu ke atas kepalanya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Khalid pun menyabetkan pedang ke arah jin perempuan Uzza sehingga berhasil membunuhnya. Setelah itu Khalid kembali menemui Nabi dan melaporkan apa yang telah ia kerjakan. Nabi pun berkomentar, "Nah, itu baru Uzza." Hadis riwayat An-Nasa'i. Kisah Khalid bin Walid berhasil membunuh jin Uzza menginformasikan pada kita bahwa jin bisa dibunuh dengan pedang. Fakta mengejutkan justru dialami oleh sahabat mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Sahabat yang sederhana dan dicintai Rasulullah SAW ini bahkan pernah membunuh jin dalam sebuah perkelahian. Ammar bin Yasir menuturkan sendiri kisahnya. "Aku ikut bersama Rasulullah SAW pernah memerangi jin dan manusia. Lalu ada orang yang tertarik dengan cerita Ammar memerangi jin. Maka Ammar bin Yasir menjawab, Rasulullah SAW mengirimku ke suatu sumur tempat beliau SAW mengambil air. Lalu aku melihat setan dalam bentuknya. Dia menyerangku dan aku pun menyerangnya, sehingga kami terlibat dalam pergulatan. Suatu saat aku menghantam hidungnya dengan batu sekepalan tangan yang kutemukan. Nabi SAW mengatakan, Ammar bertemu dengan setan di sumur dan dia membunuhnya. Ketika aku kembali, Rasulullah SAW bertanya kepadaku dan aku pun menceritakan apa yang kualami. Saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ammar bin Yasir mendapat pahala dari Allah dengan mengalahkan setan menurut ucapan Rasulullah SAW. Dengan demikian, jin sebenarnya makhluk yang lemah dan mudah dikalahkan manusia, bahkan bisa dibunuh dengan benda tajam atau benda keras. Tak hanya takut pada manusia, jin sebenarnya mudah dikalahkan oleh manusia. Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatan mudah mengalahkan jin. Demikian pula para sahabatnya, ada yang sempat berkelahi dan berhasil melenyapkannya. Imam Bukhari meriwayatkan ketika Rasulullah SAW bermi'raj ke langit dengan mengendarai buraq didampingi malaikat Jibril. Rasul melihat jin ifrit membututi dan mengejarnya sambil menyemburkan api untuk mencelakai Nabi SAW. Melihat keadaan seperti itu, malaikat Jibril mengajarkan doa yang akan memadamkan apinya, dan api itu berbalik menyembur ke wajah jin ifrit itu hingga binasa. Aku berlindung dengan wajah Allah yang maha mulia dan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dan tidak ada melampauinya. Segala kebaikan maupun keburukan dari kejahatan apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan dari kejahatan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dari kejahatan fitnah di malam dan siang hari, dan dari kejahatan jalan-jalan di malam dan siang hari, kecuali suatu jalan yang dilalui dengan kebaikan, wahai yang maha penyayang. Setelah Nabi Muhammad SAW membaca doa tersebut, maka jin ifrit yang membuntuti beliau jatuh tersungkur, lalu binasa dan obornya padam. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW berhasil menangkap jin yang tengah mengganggu sholatnya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dalam hadis sahih.
Suatu ketika, Rasulullah SAW tengah melakukan sholat, tapi datang setan dan merintangi sholatnya dan berbuat kasar untuk merusak sholatnya. Namun, Rasul diberi kekuatan oleh Allah untuk mengalahkannya, maka Rasul pun mencekik setan itu. Saat itulah muncul keinginan Rasulullah SAW untuk mengikatnya di salah satu tiang di Masjid Nabawi, agar bisa dilihat dan menjadi mainan anak-anak Madinah. Akan tetapi Rasulullah SAW kemudian ingat akan doa Nabi Sulaiman, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran Surat Shad ayat 35. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah aku kerajaan yang tak layak buat seorang pun sesudahku. Karena ingat akan doa Nabi Sulaiman, itulah Nabi mengurungkan niatnya untuk mengikat setan, karena menghormati Nabi Sulaiman yang telah diberikan karunia Allah menaklukkan jin. Tak hanya mengganggu manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jin juga bisa mencuri harta seseorang. Inilah yang dialami oleh sahabat mulia Ubay bin Ka'ab dan Abu Hurairah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, dahulu mereka memiliki suatu wadah tempat mengiringkan kurma. Di dalam wadah itu terdapat biji kurma. Pada suatu hari mereka mendapati jumlah kurma di dalamnya berkurang, maka pada suatu malam mereka menjaganya dan tiba-tiba ada suatu makhluk seperti seorang anak yang berumur balik. Lalu aku pun memberinya salam dan ia menjawabnya. Aku bertanya, engkau manusia atau jin? Makhluk itu menjawab, jin. Aku berkata, perlihatkanlah tanganmu. Ternyata tangan itu adalah tangan anjing dan rambutnya pun terbuat anjing. Aku pun bertanya, beginikah bentuk jin? Jin itu menjawab, engkau telah mengenal bentuk jin, tetapi di antara mereka ada lagi yang lebih menakutkan dariku. Aku bertanya, mengapa engkau mencuri? Jin itu menjawab, aku mendengar bahwa engkau adalah orang yang gemar bersedekah. Karena itu, aku ingin mendapatkan sebagian dari makananmu. Aku bertanya kembali, apa yang dapat menghalangi kalian golongan jin dari mengganggu kami? Jin itu menjawab, ayat kursi. Setelah itu, aku pun meninggalkannya. Dan keesokan harinya aku mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan pengalamanku. Lalu Rasulullah bersabda, makhluk buruk berkata benar. Hadits riwayat Ibnu Hibban. Pengalaman serupa juga dialami Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menceritakan bahwa ia ditugaskan oleh Rasulullah SAW menjaga zakat pada bulan Ramadan. Pada suatu malam ia kedatangan seorang yang merangkak untuk mengambil makanan. Abu Hurairah menangkapnya sambil berkata, demi Allah, engkau pasti kubawa kepada Rasulullah SAW. Yang ditangkap itu berkata, aku perlu dan aku mempunyai anak-anak dan keluarga. Maka Abu Hurairah melepaskannya. Peristiwa serupa terulang dan pada malam ketiganya Abu Hurairah berkeras membawanya kepada Rasulullah SAW. Yang ditangkap itu menghimbau lalu mengajarkan kepada Abu Hurairah agar membaca ayat kursi sebelum tidur supaya terpelihara dari gangguan setan. Keesokan harinya Nabi SAW bertanya kepada Abu Hurairah apa yang dialaminya semalam. Dan setelah dijelaskannya, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ia telah berucap benar kepadamu, walaupun sebenarnya dia pembohong. Tahukah engkau siapa yang engkau ajak berbicara sejak 3 malam? Tidak, jawab Abu Hurairah. Maka Nabi mengatakan, itulah syaitan. Dari kisah para sahabat Rasulullah SAW ini bisa disimpulkan bahwa jin yang memiliki penampilan buruk ternyata memiliki kebutuhan seperti manusia. Dia bisa mencuri dan bisa ditangkap, dan godaan syaitan itu bisa ditangkal dengan membaca ayat kursi. Selain bisa ditangkap, ternyata jin juga bisa dibunuh oleh manusia. Ini pernah dialami oleh sahabat Nabi SAW, sang pedang Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Hal ini diceritakan oleh Abu Tufail. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus Khalid bin Al-Walid ke daerah Nakhlah, tempat keberadaan berhala Uzza. Akhirnya Khalid mendatangi Uzza, dan ternyata Uzza adalah 3 buah pohon samura. Khalid pun lantas menebang ketiga buah pohon tersebut. Ketika buah pohon tersebut terletak di dalam sebuah rumah, Khalid pun menghancurkan bangunan rumah tersebut. Setelah itu, Khalid menghadap Nabi SAW dan melaporkan apa yang telah ia kerjakan. Dan tetapi Nabi malah berkomentar, kembalilah, karena engkau belum berbuat apa-apa. Akhirnya Khalid kembali ke tempat Uzza. Ketika para juru kunci Uzza melihat kedatangan Khalid, mereka menatap ke arah gunung yang ada di dekat lokasi sambil berteriak, wahai Uzza, wahai Uzza.
Khalid akhirnya mendatangi puncak gunung. Ternyata Uzza itu berbentuk perempuan telanjang yang mengurai rambutnya. Dia ketika itu sedang menuangkan debu ke atas kepalanya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Khalid pun menyabetkan pedang ke arah jin perempuan Uzza sehingga berhasil membunuhnya. Setelah itu Khalid kembali menemui Nabi dan melaporkan apa yang telah ia kerjakan. Nabi pun berkomentar, "Nah, itu baru Uzza." Hadis riwayat An-Nasa'i. Kisah Khalid bin Walid berhasil membunuh jin Uzza menginformasikan pada kita bahwa jin bisa dibunuh dengan pedang. Fakta mengejutkan justru dialami oleh sahabat mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Sahabat yang sederhana dan dicintai Rasulullah SAW ini bahkan pernah membunuh jin dalam sebuah perkelahian. Ammar bin Yasir menuturkan sendiri kisahnya. "Aku ikut bersama Rasulullah SAW pernah memerangi jin dan manusia. Lalu ada orang yang tertarik dengan cerita Ammar memerangi jin. Maka Ammar bin Yasir menjawab, Rasulullah SAW mengirimku ke suatu sumur tempat beliau SAW mengambil air. Lalu aku melihat setan dalam bentuknya. Dia menyerangku dan aku pun menyerangnya, sehingga kami terlibat dalam pergulatan. Suatu saat aku menghantam hidungnya dengan batu sekepalan tangan yang kutemukan. Nabi SAW mengatakan, Ammar bertemu dengan setan di sumur dan dia membunuhnya. Ketika aku kembali, Rasulullah SAW bertanya kepadaku dan aku pun menceritakan apa yang kualami. Saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ammar bin Yasir mendapat pahala dari Allah dengan mengalahkan setan menurut ucapan Rasulullah SAW. Dengan demikian, jin sebenarnya makhluk yang lemah dan mudah dikalahkan manusia, bahkan bisa dibunuh dengan benda tajam atau benda keras.